Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini kitab tentang Bulughul Maram. Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi yang mengarang adalah Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadis yang ke 1483. Babul birri wassilati. Ini bab tentang kebaikan dan silaturahmi. Semua kita wajib bersilaturahmi. An Abi Hurairah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata alaihi fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Akhrajahul Bukhari. Barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali kekerabatan. Rawahu Al-Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini jelas ya. Cuman ada orang hobi silaturahim tapi rezekinya ya seret. Berarti ada kesalahan daripada niatnya. Wes gak usah niat yang macam-macam, niatnya ini. Silaturahim karena Allah, maka balasannya dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya. Wa an Jubair, dari sahabat Jubair bin Mut'im. Mut'im ini biasanya ini nama orang, Mut'im. Mut'im itu orang yang sering ngasih makan orang lain, ngasih makan fakir miskin. Mut'im. Allah berkata, Allah telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'a rahimin, muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga qati'un adalah seorang pemutus, yakni maksudnya yaitu qati'a rahimin, pemutus tali apa? Tali rahim, tali kekerabatan. Muttafaqun alaih. Jadi kalau kita menyambungkan, kita akan masuk surga. Tapi kalau kita yang memutuskan, kita yang tidak akan masuk surga. Nah, ini penting buat kita. Jadi sehebat apapun amal ibadah kita, sebanyak apapun kebaikan kita, kalau mutusin silaturahim, enggak akan masuk ke surga. Maka kita ngaji dalam rangka nyambung silaturahim. Wa anil Mughirati, dan diceritakan dari sahabat Al-Mughirah ibnu Syu'bah ibnu Sa'id bin Sa'id radhiyallahu anhu an Rasulillah, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahatin wa karihalakum kila wa qala wa kasratas su'al wa idha'atal mal, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah bin Sa'id radhiyallahu an, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian, satu, uquqal ummahat. Apa itu? Durhaka kepada para ibu. Wa wa'dal banati, dua, mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Wa man'an wahatin, tiga, menahan dan menuntut.
Apa yang harusnya tidak ditahan, dia tahan. Yang tak harusnya dituntut, dia tuntut. Wa kariha, dan Allah tidak suka. Lakum, tidak suka kalian kila wa qala, bicara, banyak bicara. Katanya. Kalau ngomong ceritakan ke orang, kila dikatakan, wa qala dan katanya. Dikatakan wa qala dan katanya. Allah nggak suka. Wa kasratas su'ali, dan banyak bertanya. Ada ya orang banyak bertanya, tanyaannya nggak penting, tapi dia maunya nanya yang nggak penting-penting. Wa idha'atal mali, dan menghambur-hamburkan harta. Muttafaqun alaih. Menggunakan hartanya bukan untuk sesuatu kemaslahatan akhirat. Biasanya ada di acara pernikahan yang tidak harus diada-adakan. Akhirnya habis acara pernikahan harusnya bahagia, malah sedih. Kenapa? Mikirkan karena hasil pinjam. Wa an Abdillah, dan dari sahabat Abdullah bin Umar. Ini Abdullah anaknya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ridallah, keridhaan Allah, fi ridal walidain, itu bergantung di dalam keridhaan, bergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Ini nggak bisa pilih-pilih. Ada anak durhaka kepada orang tua bapaknya, tapi senang cinta kepada ibunya, nggak boleh. Harus dua-duanya. Wasakhatullah, dan kebencian Allah, kemurkaan Allah, fi sakhatil walidain, itu tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Akhrajahu Tirmidzi, telah mengeluarkan hadis at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa sahahahu, dan mensahihkan kepada hadis siapa? Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Imam Al-Hakim. Ini gampang kalau maknain artinya, tapi mengamalkan ridho orang tua. Wa an Anasin, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat Anas ini adalah seorang sahabat Nabi yang usia 10 tahun tapi sudah pintar nulis. Diajarin oleh ibunya dan pintar mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nah, kalau anak sekarang 10 tahun bisa apa? Jadi pembantu banyak dimarahin. Kenapa? Belum paham tentang urusan rumah tangga. Ini oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim diserahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ngabdi, berkhidmah, membantu keperluan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi? Anas. Dan ternyata ibunya minta berdoa. Akhirnya didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat Anas. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu, ya Allah, banyakkan hartanya, panjangkan umurnya, dan berkahi apa yang kau rezekikan, berikan kepadanya. Jadi benar-benar usianya panjang, hartanya banyak, anaknya juga banyak, didapat juga berkah dari Allah. Nah, ini kan orang salah, nggak apa-apa sedikit, yang penting berkah. Jadi kalau orang ngomong kayaknya bener ya, nggak apa-apa sedikit, yang penting berkah. Kita kan pengennya banyak lah, banyak dan berkah. Belum ada gelasnya tuh. Nah.
Wa an Anas. Jadi kita kalau punya anak, punya cucu, doain kayak gitu. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fima ataitahu. Atau kita melihat seorang sahabat kita, melihat orang lain yang ingin kita doakan, doain itu. Perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, berkahi apa yang Allah berikan kepadanya. An Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, muttafaqun alaih. Demi Tuhan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat ini zat Tuhan yang jiwaku berada di tangannya atau di kekuasaannya. La yu'minu, tidaklah disebut beriman, abdun, siapa abdun? Seseorang tidak disebut beriman, hatta yuhibba li jarihi, sehingga ia mencintai tetangganya, awli akhihi, atau saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Nah, ini berat. Mencintai diri bisa, tapi mencintai tetangganya melakukan sesuatu yang kezoliman, ketidakadilan, terus kita dituntut untuk mencintai, tentu enggak. Kalau tetangganya udah melakukan apa yang Allah perintahkan, loh kita enggak mencintai dia, ini yang salah. Jadi kalau dia melakukan kezoliman, ya banyak dosa, banyak maksiat, ya enggak perlu dicintai. Karena Allah saja tidak mencintai dia. Muttafaqun alaih. Wa an Ibni Mas'ud, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala, berkata, qala, telah berkata, sa'altu, aku telah bertanya Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud dzambi a'dham, dosa mana yang paling besar, agung? Qala, Nabi menjawab, ayan taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu thumma ayyun? Qala thumma an taqtula waladaka khafyatan ayyakula ma'aka. Qultu thumma ayyun? Qala thumma an tuzaniya halilata jarika. Muttafaqun alaih. Na'udzubillah. Dari sahabat Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya kepada Rasul, dosa apa yang paling agung? Rasulullah menjawab, antaj'ala lillahi niddan, yaitu engkau menjadikan bagi Allah sekutu, menyekutukan Allah. Itu dosa nomor 1. Wa huwa khalaqaka, dan dialah yang telah menciptakanmu. Tsumma ayun, kemudian apa? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaqun alaih. Berzina dengan istri tetangga. Membunuh anak, aborsi itu. Kenapa? Takut itu nanti kalau anakku makan dari mana, aku nanti ya gitu. Padahal yang memberi rezeki harus disadari, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman orang itu memang harus punya dua rasa. Rasa takut dan berharap. Atau yang dikenal dengan harap-harap cemas kayak gitu. Raja bainal raja, berharap, wal khauf, dan takut. Wa an Abdillah, dan dari Abdillah ibni Amr. Ini bukan Amr dengan Umar beda. Amr bin As. Abdullah putranya Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, minal kabairi satmur rajuli walidayhi, qila wa hal yasubbur rajulu walidayhi, qala na'am yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Muttafaqun alaih. Termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya. Ada seorang yang bertanya, adakah seseorang yang akan memaki orang tuanya? Beliau bersabda, ya, ia memaki ayah orang lain, lalu orang lain itu memaki ayahnya. Dan ia memaki ibunya, ibu orang lain, lalu orang lain itu memaki ibunya. Muttafaqun alaih. Ini mah anak-anak biasanya. Bapakmu itu tukang bangunan, gitu kan? Bapakmu juga. Bapakmu tukang bangunan juga. Bapakmu tukang rongsokan. Bapakmu juga. Ibumu pembantu rumah tangga. Ibumu juga aja. Memang nggak ada menghina ibunya sendiri, nggak ada. Tapi karena dia menghina ibu orang lain, anak itu menghina ibunya juga. Nah, itu yang nggak boleh. Artinya kita dilarang menghina ayah dari orang lain, dilarang menghina ibu dari orang lain, termasuk menghina anaknya, menghina keluarganya lah. Sama-sama Islam sudah jaga kehormatannya. Wa an Abi Ayyub, dan diriwayatkan dari Abi Ayyub radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayaridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Muttafaqun alaih. Ini sering terjadi nih. Dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya, menghindarkan, tidak menyapa saudaranya. Fauqa salasi layalin, di lebih dari 3 malam. Ketemu nggak disapa, sampai 3 malam. Yaltaqiyani, mereka berdua bertemu. Fayuridu hadza, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya adalah memulai mengucapkan salam, yang memulai, yang duluan nyapa. Muttafaqun alaih. Jadi urusannya adalah kalau nggak ada orang nggak nyapa ke kita, biarin. Yang penting kita jangan ikut-ikutan kayak dia. Kita harus, kata Nabi, yang lebih baik dari keduanya adalah yang pertama menyapa, apalagi ngucapin assalamualaikum. Wa an Jabir, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun, akhrajahul Bukhari. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Jadi apapun yang disebut baik, buang sampah pada tempatnya, gitu ya, memisahkan sampah plastik dengan sampah sayuran, itu juga hal-hal baik, dan itu termasuk sedekah. Mudah. Kalau mau sedekah mudah. Udah sedekah hari ini? Sudah. Di mana? Di dapur. Oh bisa, ya, itu buang sampah di tempatnya. Wa an Abi Dzar, dan dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, berkata, qala, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkiranna, janganlah engkau sekali-kali menghina minal ma'rufi, dari kebaikan, sayan, walaupun sedikit. Kok kebaikan kok sedikit, jangan kau hina. Walau antal kahok, walaupun hanya dengan tersenyum, walaupun hanya ketemu saudaramu dengan muka yang manis. Hadis berikutnya, idza tabakta marokotan, apabila kamu memasak kuah, fa'aksir ma'aha, perbanyaklah airnya, wa ta'ahad jironaka, dan perhatikan juga para tetanggamu. Rawahu, akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau masak apa-apa, tetangganya dibagi. Bagi kuah. Jangan kuahnya dong, dibalikin lagi nanti. Wa an Abu Hurairah Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, qala, berkata, qala, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nafasa am muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia. Ini ada orang kepepet, punya kebutuhan. Nah, kita melepaskan kesusahan dia, menutupi kebutuhan dia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Jadi sering-sering bantu orang lain. Barang siapa memudahkan seseorang yang mendapatkan kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Jadi kalau banyak problem, banyak masalah dalam urusan kita di dunia ini, karena kita jarang memudahkan urusan orang lain. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, kalau ada saudara kita punya aib, tutupin, maka akan ditutupi oleh Allah aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah itu akan menolong hamba, maka nal abdu fi auni ahi, selama hamba itu menolong saudaranya. Dua hadis lagi. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Ibnu Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, qala, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Barang siapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan, tunjukin orang kepada kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya, walaupun nggak sempat melakukan, tapi dia yang nunjukin. Kok bisa ngaji? Dulu diajak ini, yang ngajak itulah yang mendapatkan pahala. Wa an Ibni Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala, berkata, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, telah bersabda, man ista'adzakum billahi fa'idzuhu, wa man sa'alakum billahi fa'atuhu, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa illam tajidu fad'u lahu, akhrajahul Baihaqi. Ini nih, Masya Allah, pesan ya Rasulullah buat kita. Barang siapa minta perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, tolong demi Allah lindungi aku, gitu. Lindungilah dia kalau dia udah nyebut nama Allah. Demi Allah, lindungi aku, lindungi.
Wa man sa'alakum, dan barang siapa meminta sesuatu kum kepada kalian billahi, dengan nyebut nama Allah, fa'tu, demi Allah beri aku pinjaman. Kalau udah demi Allah, kasih dia pinjaman. Fa'atuhu, maka berikanlah kalau dia minta. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa datang ilaikum kepada kalian ma'rufan, dengan memberikan kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah dia. Ada orang ngasih ke kita apa tadi? Kuah. Ngasih kuahnya aja. Maka kita balas. Ada dalam hadis tuh. Quran. Wa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi bi ahsan dulu. Kalau ada orang ngasih kamu penghormatan, beri dia penghormatan yang lebih. Aurudduha, atau kembalikan dengan yang sama. Ini apabila dan barang siapa datang kepada kalian bawa kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah. Fa illam tajidu, maka jika kalian tidak mampu, gak bisa, dia ngasih kue, ngasih air 5 dus. Aduh, di rumah nggak ada air 5 dus. Gampang, kata Nabi. Fad'uhu lahu, maka berdoalah kalian lahu, untuknya. Jangan nggak didoain. Kalau ada yang ngasih-ngasih, ya, nggak usah diminta. Doain ya, nggak usah. Fad'uhu, perintah Nabi SAW. Fad'uhu, maka berdoalah kalian lahu, untuknya. Akhrajahu Baihaqi, akhrajahu, telah mengeluarkan hadis siapa? Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Wallahu a'lam. Gak ada pertanyaan kalau gini ya? Udah jelas. Kalau ngebahas hukum, ya contoh-contoh simpel ini, Pak.